Ya, halo teman-teman mahasiswa sekalian. Saya di sini akan mempraktekkan mata kuliah pengolahan citra. Dimulai dari deteksi tepi ya. Saya di sini menggunakan contoh figurnya yaitu kameramen dan coins. Nah, ini langsung saja kita tampilkan saja objeknya dengan menggunakan format I1 sebagai variabel imret. Inshow bukan imret. Perintah untuk membaca imret itu kawan-kawan perlu diingat. Kameramen TIF, jangan lupa titik koma di belakang. Lalu I2 yang I2 ini untuk membaca koin. Jadi saya menggunakan dua objek, coins.png, jangan lupa titik koma. Lalu kalau sudah kita tekan enter. Nah, lalu untuk perintah untuk menampilkan kita beri sintak figure apa bacanya, figure atau figur. Udah, itu aja lah. Lalu setelah itu kita tampilkan lagi subplot itu fungsinya untuk menampilkan dua objek dalam satu layar ya, subplot. Nah, 1 2 1, iya 1 2 1, I'm show I1. I-nya kita pakai I kapital, jangan I kecil ya, takutnya nanti terjadi kesalahan dalam penulisannya. Nanti kalau salah nggak akan muncul objeknya. Citra asli kameramen. Nah, untuk title ini sendiri adalah untuk memberi judul di atas objeknya, yaitu sebagai penanda objek lah. Nah, lalu untuk yang kedua kita panggil lagi yang coins. Nah, itu kan sudah muncul yang kameramen ya teman-teman. Lalu kita panggil yang coin. Untuk urutannya 1 2 2, koma, I'm show. Kita panggil variabelnya I2, yaitu kita kasih judul atau title coins, citra asli coins. Ini aja, dah, enter. Nah, dua objek sudah tampil. Lalu kita lanjut ke praktek yang kedua, yaitu kita mendeteksi tepi, sobel, dan Kenny. Kita kasih komentar dulu, yaitu buat penanda kalau ini tuh praktek sobel gitu teman-teman. Nah, kita ketikkan saja di sini sobel underline cam sama dengan H buka kurung I1, koma, tanda petik sobel nih, udah ada nih. Kita tekan enter saja. Nah, sobel. Nah, untuk yang kedua sobel coin. Untuk yang cam tadi buat mendeteksi yang kameramen, yang coin ini buat yang coin, objek coin. H I2, koma, sama, masih sobel. Untuk perbedaan sobel dan Kenny nanti akan saya jelaskan di akhir praktek ini ya teman-teman. Untuk sekarang kita fokus prakteknya dulu. Kenny. Aduh, salah. Kayak mana ini? Loh. Gini. Nah,
Kenny. Ya, intinya Sobel dan Kenny ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam pengeditan foto di pengolahan citra. Kenny. Jangan lupa titik koma. Kenny Koin. Nah, untuk deteksi topik Sobel dan Kenny sudah selesai. Nah, kita tampilkan dalam satu figur atau dalam satu subplot hasil dari Kenny dan subplot. Sorry. Kenny dan Sobel. Nah, kita panggil pakai menggunakan figur. Tunggu sebentar. Subplot 2,31 tutup kurung, jangan lupa koma, I'm show. Kita panggil variabelnya i1 tutup kurung, koma, titel, kita kasih judul asli kameramen. Santai saja kawan-kawan. Lalu, nah itu sudah muncul yang kameramen sebagai citra asli yang belum diedit apa-apa. Untuk yang 2,32 ini yang sudah hasil dari Sobel. Kita panggil yang Sobel Cam. Kita kasih judul Sobel, karena ini hasil dari kita pengeditan menggunakan melalui metode Sobel. Nah, iya begitulah teman-teman sekiranya bentuknya kalau kita menggunakan Sobel ya. 2,33. Yang ini yang Kenny sekarang. Ya hampir mirip dengan si Kenny ini dengan si Sobel, tapi banyak detail perbedaannya nanti saya jelaskan. Lalu lanjut untuk kita tampilkan yang koin. Tadi yang kameramen, sekarang yang koin. Yang koin 2, 3, 4. Ya perlu diketahui untuk 2, 3, 4 ini untuk urutan tampilannya teman-teman. Tampilan yang nanti akan keluar di layar. I2. Nah, I2 ini adalah variabel untuk memanggil koin. Titel asli koin. Subplot lagi.
Sobel koin. Nah, jangan sampai keliru ya teman-teman. Nah, kalau di sini keliru sedikit dia akan error dalam penulisannya. Nah, Sobel. Dua, 36 name show Kenny Coin, jangan lupa koma, kita kasih judul Kenny. Nah, di sini sudah terlihat ada dua objek dengan dua perbedaan, yaitu dengan kita menggunakan Sobel dan Kenny, yaitu Sobel kameramen, Kenny kameramen, dan ada Sobel coins dan ada Kenny coins. Saya akan jelaskan di sini apa sih perbedaannya dari Sobel dan Kenny itu. Yaitu dari Sobel di sini terlihat ada deteksi tepi yang sederhana, yaitu tidak terlalu rumit ya. Dia tidak terlalu rumit. Kita lihat tidak terlalu rumit dan tepi lebih tebal, dia sensitif terhadap noise, lalu prosesnya cepat. Untuk yang Kenny sendiri, dia deteksi tepinya lebih kompleks dan tepinya lebih tipis dan jelas, lalu lebih tahan noise dan hasil lebih akurat. Nah, untuk kesimpulan sendiri, yaitu metode Kenny ini menghasilkan deteksi tepi yang lebih halus dan presisi dibandingkan Sobel. Mungkin segitu saja teman-teman untuk praktek yang deteksi tepi ini mencakup Sobel dan Kenny, lalu kita tampilkan dalam satu feature atau plot. Ya, kita lanjut untuk yang praktek kedua, yaitu perbaikan kualitas. Baik, sekarang kita melanjutkan praktek yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita praktek deteksi tepi, sekarang kita praktek perbaikan kualitas foto ya. Ya, kita masih menggunakan objek kameramen TF. Langsung saja kita memakai variabel i lagi. Kita panggil menggunakan perintah imRed, lalu kita panggil objeknya itu kameramen TF. Koma, lalu kita buat variabel itu noise. Oh iya, perlu diketahui kita kan di sini mau memperbaiki kualitas citra ya teman-teman. Nah, kenapa saya di sini menambahkan noise? Karena kita akan berusaha memperbaiki. Pertama kita panggil, lalu kita rusak dengan kita kasih noise. Noise itu kan banyak bintik-bintik yang ada di objek ya, bintik-bintik hitam. Lalu kita nanti berusaha perbaiki apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau berhasil ya berarti praktek saya sempurna, kalau belum berhasil ya berarti masih banyak kesalahan dan perlu diperbaiki. Nah, langsung saja. Nah, ketika kita sudah membuat variabel noise, lalu kita langsung ke perbaikan citra. Perbaikan citra, kita kasih komentar dulu. Perbaikan citra. Nah, kita masih menggunakan median variabel median i underline median. Di sini sudah ada sama dengan made filter 2 yang atas sendiri. Kita buka kurung iNoise di sini udah ada, kita tinggal cari tab koma, lalu buka kurung siku 3 tutup kurung siku lagi, tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita panggil lagi yang kita menggunakan sorry teman-teman, kalau yang ini tuh perintah
median filter. Nah kalau yang ini Gaussian filter. Nah gitu, Gaussian filter. Nah iGauss, makanya kita membuat variabel iGauss dan iMedian. IMJ Gauss. Nah ini udah ada, kita panggil saja noise, masih sama, koma, lalu 1 titik kurung titik koma. Bentar, lalu kita tampilkan hasil. Tampilkan hasil seperti biasa, kita menemukan hasilnya menggunakan perintah figure. Lalu ada perintah subplot untuk menampilkan beberapa objek, yaitu objek asli atau sudah dalam hasil editan, koma, imshow titel citra asli, enter. Kita tunggu. Nah di sini citra asli kameraman sudah muncul. Lalu kita lanjut yang menampilkan objek yang kedua, imshow. Kita panggil variabelnya yaitu iNoise. Ya, apa sih yang ada di variabel iNoise ini? Yaitu dia merupakan sebuah hasil editan, yaitu citra noise, sebuah objek yang sudah terkena noise. Kita tampilkan di layar noisy. Jangan pakai titik koma, bisa. Enter. Nah di sini terlihat teman-teman perbedaan yang belum ada noise-nya, yang sudah ada noise. Terlihat jelas ada bintik-bintik di sebuah objeknya, ya itu namanya noise. Subplot lagi, kita tampilkan 2, 3 imshow. Nah, setelah noise kita panggil yang median. Kita kasih title, kita kasih judul biar tahu ini itu projectnya apa gitu, yang median filter. Jangan pakai titik koma ya. Nah kalau yang median filter ini dia noise-nya agak sedikit hilang, tapi tetap ada noise-nya. Ya namanya median itu berarti yang tengah-tengah, seimbang lah. Imshow iGauss, title kita kasih Gaussian filter. Dia kalau yang Gaussian ini lebih halus ya teman-teman noise-nya. Jadi dari ketiga perbedaan noise ini, yang noise pertama itu dia banyak tapi terlihat jelas, yang kedua ada yang median filter ini dia sedikit, ya nggak sedikit sih, ada noise-nya tapi tidak terlalu banyak gitu loh. Nah untuk yang Gaussian ini ada noise-nya tapi dia lebih halus gitu. Nah di sini ada perbedaan median dan Gaussian sendiri ya. Itu sangat, untuk yang median filter ini dia sangat baik menghilangkan noise, lalu menjaga tepi citra, lalu untuk cocok untuk noise inklusif. Nah untuk yang Gaussian sendiri, nah di sini tadi saya sudah jelaskan, dia menghaluskan citra, lalu tepi sedikit kabur dan cocok untuk noise Gaussian.
Oke, untuk yang praktek memperbaiki kualitas foto sudah selesai. Lanjut nanti kita ke segmentasi citra. Ya, di sini kita melanjutkan untuk praktek yang ketiga, itu segmentasi citra. Nah, di sini saya menggunakan dua objek, yaitu coins dan papers. Nah, untuk langsung saja kita panggil objeknya. coins.png, titik koma, enter. Papers, I'm red. Papers.png, enter. Nah, lalu kita ubah ke grayscale, ke gray, warna abu-abu untuk yang papersnya. RGB 2 gray yang papers. Nah, nah langsung saja kita masuk ke sesi segmentasinya. Kita masuk ke threshold manual. Nah, kita di sini tulis, kita di sini ketik BW manual coins, coins, karena kita akan mengimbinerize koin 0.5. BW manual papers, imbinerize lagi gray papers 0.5. Nah, lalu kita masuk ke thresholding yang kedua, yaitu dengan threshold manual ini, threshold otomatis. BW Otsu coins, imbinerize coins. BW papers, imbinerize gray papers, koma, enter. Lalu kita masuk ke menampilkan hasil. Kasih komentar dulu. Seperti biasa, feature subplot, time show, coins,
Masuk yang kedua. Tadi yang kita tampilkan yang asli ya teman-teman, belum editan. Dua tiga dua. WW manual coins. Nah, kalau kita panggil yang hasil threshold manual, ya kita panggil yang otomatis sekarang, yang Otsu. BW Otsu threshold Otsu threshold, enter. Subplot. Nah, kita panggil yang papers. Subplot three papers. Manual papers. Ya.
Bentar teman-teman, ini kenapa yang koin saya yang manual tidak muncul ya? Manual 232 loh, 232. Oh, ini sama ini 232 harusnya ini yang apa? Yang Otsu ini yang otomatis dia masuknya ke 233, salah. Nah, ini harus diperbaiki. Otsu threshold. Nah, ini yang coins. Ini kita ganti urutannya 233. Nah, sekarang muncul. Lalu untuk apa sih kelebihan dan kekurangan dari threshold manual dan threshold Otsu? Nah, Otsu ini otomatis ya. Nah, di sini untuk yang manual sendiri, dia itu mudah dan cepat, tidak adaptif dan bergantung pada nilai yang dipilih. Nah, lalu untuk yang threshold Otsu atau otomatis, dia itu udah pasti otomatis dan adaptif, lalu lebih akurat dan kurang optimal jika kontrasnya rendah. Nah, lalu untuk kesimpulannya, metode Otsu ini lebih efektif karena menentukan ambang batas secara otomatis. Nah, oke, sekian dari praktek saya dalam mata kuliah penguatan citra. Apabila ada praktek saya yang salah dan mungkin kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.